Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap dalam kondisi yang sehat walafiat semua. Kali ini saya akan berbagi materi tentang elemen penting dalam landing page yang jangan sampai teman-teman tinggalkan. Karena bisa jadi landing page yang sudah teman-teman buat tidak optimal sehingga tidak terjadi penjualan. Nah, apa saja elemen tersebut? Simak sampai habis karena di tengah video sampai akhir video nanti akan ada 3 elemen khusus yang bisa buat calon bayar teman-teman bisa auto beli saat itu juga. Oke, simak videonya ya. Halo semua, selamat datang di channel sony.id, channel yang akan membahas tentang tutorial, kerja online, dan seputar dunia internet lainnya. Pastikan Anda telah mengklik tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tetap mendapatkan video bermanfaat dari channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian di setiap video saya. Landing page itu adalah sebuah halaman website yang dirancang untuk mengarahkan pengunjung ke tindakan tertentu ya. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya. Nah, itu ada 2 ya. Rata-rata itu bisa seperti mengisi formulir atau yang kedua adalah membeli produk. Nah, untuk mencapai tujuan ini itu dibutuhkan beberapa elemen penting yang harus ada atau harus dimasukkan di dalam landing page tersebut. Nah, berikut ini beberapa elemen yang penting yang ada di dalam landing page. Nah, yang pertama ya, yang nomor 1, headline itu harus yang menarik. Kenapa headline harus menarik? Ya, headline itu adalah sebuah elemen pertama ya yang dilihat oleh pengunjung ketika pengunjung mengunjungi sebuah halaman landing page. Sebuah headline yang menarik dapat memikat pengunjung atau membuat mereka ingin terus membaca secara keseluruhan. Ya. Sebuah headline yang baik harus mengandung kata-kata yang kuat, jelas dan ringkas, serta menggambarkan manfaat utama dari sebuah produk atau layanan yang teman-teman tawarkan. Nah, bagaimana contoh headline yang menarik ya untuk sebuah landing page? Nah, di sini saya contohkan ada 10 headline ya. Untuk ini yang diantaranya saya bacakan beberapa, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Yang pertama itu, jangan biarkan pusing Anda mengganggu produktivitas Anda. Yang kedua, makanan sehat yang lezat dan mudah dimasak. Nah, yang ketiga, pelajari bahasa Inggris dalam 30 hari tanpa keluar rumah. Nah, jadi itu adalah contoh ya teman-teman dari headline yang menarik. Jadi supaya orang itu mau scroll ke bawah terus ya. Jadi mau scroll ke landing page-nya teman-teman untuk untuk ingin membaca terlebih detail lagi tentang produk yang teman-teman miliki atau jasa yang teman-teman miliki saat ini. Nah, oke. Yang berikutnya, gambar yang relevan. Nah, bagaimana gambar relevan? Yang dimaksud dengan gambar relevan ini gambar yang dapat membantu memperjelas pesan yang ingin disampaikan kepada pengunjung. Nah, gambar juga dapat membantu mengurangi rasa bosan dan membuat halaman menjadi lebih menarik. Namun pastikan gambar yang digunakan itu sesuai atau relevan dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Nah, bagaimana contohnya? Oke, kita next. Nah, ini saya contohkan ketika mungkin satu di antara teman-teman mungkin ingin menjual sebuah kopi bubuk misalkan ya. Nah, di sini saya kasih gambar kopi bubuk ya. Ini bukan maksud untuk mempromosikan Top Coffee ya. Nah, di sini saya hanya menyontohkan untuk yang kita jual itu adalah kopi bubuk ya. Di sini adalah mereknya Top. Nah, di dalam landing page teman-teman itu nanti tolong dikasih ya, harapannya bisa dikasih dengan gambar yang menarik ya, seperti kopi ya. Di sini ada kopi, secangkir kopi ya, yang masih panas gitu ya. Jadi relevannya bagaimana ya? Di sini ada produk kopi yang dalam bubukan ya. Kopi yang bubukan ini kalau kita racik ya, kita ingin mau minum gitu, nah pastinya kan akan berupa seperti ini, ada gambar cangkir ya dengan wadahnya. Nah, kemudian dengan aroma yang panas ya, dengan
Nah, yang berikutnya, teman-teman bisa kasih gambar produk ya di situ ya, untuk menjelaskan ini adalah sebuah kopi dan bubuk ya. Teman-teman bisa menggambarkan di sini ada gambar biji kopi ya, kemudian di sini ada gambar bubuk. Desainlah ya sebuah gambar itu yang sangat menarik ya. Jadi supaya orang yang melihat itu juga ingin tergugah untuk ingin membeli. Nah, seperti itu. Oke, kita next ke selanjutnya, poin selanjutnya. Nah, yang nomor 3 adalah call to action yang jelas. Apa call to action itu ya? Call to action itu biasanya kita singkat dengan CTA ya. CTA merupakan elemen penting dalam sebuah landing page karena CTA dapat membantu pengunjung untuk melakukan tindakan tertentu ya. Misalkan seperti mengisi formulir atau membeli produk ya. CTA yang jelas itu mudah dipahami, akan membantu meningkatkan konversi. Nah, contohnya seperti apa? Ya, contohnya call to action yang dapat digunakan itu misalkan seperti ini. Ada sebuah button ya yang tertulis nanti di button itu atau tombol itu ya, teman-teman bisa tulis dengan beli sekarang, daftar sekarang, dapatkan penawaran khusus, coba gratis sekarang, ya, pesan sekarang, unduh sekarang. Nah, seperti itulah teman-teman yang sering dipakai oleh para digital marketer. Nah, call to action ini itu disesuaikan dengan produk ya teman-teman ya. Misalkan kalau misalkan ingin memberi landing page yang kemarin saya sampaikan, misalkan ingin download ebook ya silakan teman-teman menggunakan unduh sekarang gitu ya, jangan beli sekarang ya kalau misalkan itu gratis. Nah, jadi misalkan untuk produk supaya orang itu mau beli sekarang ya silakan teman-teman bisa menggunakan beli sekarang, atau kalau teman-teman itu jualan e-course atau online course, nah bisa teman-teman menggunakan daftar sekarang atau dapatkan penawaran khusus. Itu seperti itu. Nah, ini disesuaikan ya teman-teman dengan produknya teman-teman. Oke, next. Nah, poin yang berikutnya itu adalah deskripsi yang jelas ya, deskripsi produk atau layanan yang teman-teman miliki. Karena pengunjung itu harus bisa memahami atau manfaat dari produk tersebut atau layanan tersebut. Nah, pastikan deskripsi itu singkat, jelas, dan padat sehingga deskripsi tersebut mudah dipahami oleh calon buyer teman-teman semua. Nah, contohnya bagaimana? Contoh deskripsinya. Nah, contohnya seperti ini ya. Layanan perbaikan AC dengan teknisi yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Produk skincare organik yang terbuat dari bahan-bahan alami dan ramah lingkungan. Nah, ini contoh-contohnya ya teman-teman. Saya hanya deskripsi yang singkat. Nah, nanti teman-teman bisa menambahi ya. Jadi tidak hanya satu kalimat ini saja teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa memberikan deskripsi yang bisa lebih menguatkan. Jadi misalkan tadi saya menggunakan produk skincare gitu ya. Nah, saya kasih tulisan di sana di dalam landing page, produk skincare organik yang terbuat dari bahan-bahan alami dan ramah lingkungan. Nah, berikutnya di kalimat berikutnya teman-teman bisa sebutkan itu bahan-bahan alaminya itu apa saja gitu. Dan atau yang bahan-bahan yang ramah lingkungan itu seperti apa. Nah, teman-teman bisa menjelaskan sedikit di situ supaya orang yang mengunjungi landing page teman-teman itu punya gambaran gitu. Jadi tidak istilahnya tidak gambiang ya atau masih berpikir. Nah, bahan-bahan alami itu yang seperti apa? Nah, teman-teman itu bisa jelaskan di situ. Karena kalau teman-teman hanya bilang bahan-bahan alami, nah bahan-bahan alami itu yang seperti apa kan gitu. Jadi lebih spesifik lagi. Nah, ini hanya contoh deskripsi aja. Jadi teman-teman bisa menjabarkan kembali ya produk deskripsi yang teman-teman miliki seperti itu. Oke, next ya. Nah, yang berikutnya itu adalah social proof. Nah, social proof ini yang dipakai itu seperti apa? Nah, social proof yang sering dipakai ya di landing page itu adalah berupa testimoni dari pelanggan-pelanggan yang sebelumnya atau klien teman-teman yang sudah pernah merasakan produk teman-teman atau yang sudah pernah merasakan jasa dari teman-teman yang miliki ya. Nah, itu baik berupa WhatsApp atau testimoni yang lainnya ya teman-teman bisa tampilkan di dalam landing page itu. Ya kebanyakan sih rata-rata itu adalah screenshot dari WhatsApp itu ya teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya yang berikutnya adalah
keamanan dari privasi ya. Apa yang dimaksud dengan privasi? Nah, privasi itu kan kalau kita ingin membeli sebuah produk melalui website, itu kan kita kan harus mengisi sebuah form biasanya ya, atau mengisi sebuah data atau biodata dari calon pembayar. Misalkan contoh itu ada berupa nama yang pasti ya, kemudian alamat email, nah kemudian alamat, nomor WA, nah gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa mencantumkan keamanan tentang privasi tersebut. Misalkan teman-teman bisa menulis di situ, kami tidak akan menyebarkan data customer kepada khalayak umum, misalkan seperti itu. Itu kasih tulisan aja jelas, kecil di bawah gitu, supaya orang-orang yang ingin membeli di websitenya teman-teman itu lebih percaya kepada websitenya teman-teman itu sendiri, seperti itu. Nah, oke, next yang berikutnya, poin yang ketujuh itu adalah fokus ke satu tindakan ya. Jadi landing page itu kan memang dibuat ya untuk sebuah satu tujuan, yaitu bisa kayak kemarin saya contohkan, bisa untuk mencari leads ya, yang kemudian yang kedua bisa membeli sebuah produk ya. Jadi kalau misalkan kembali lagi, ini berhubungan sebenarnya dengan call to action yang sebelumnya ya. Jadi jangan sampai teman-teman di dalam satu landing page itu nggak jelas gitu ya tindakannya, itu mau beli sebuah produk kah, atau mungkin mau di situ masih ditambahi dengan leads kah, atau bagaimana. Nah, kalau bisa jika memang teman-teman itu mau hanya untuk awal itu untuk trial, misalkan teman-teman bisa fokus ke trialnya itu aja. Jadi bisa collect nama dan alamat email atau mungkin nomor WA gitu aja. Jadi fokus ke satu tindakan aja itu dulu, jangan digabung ya. Kalau membeli sebuah produk ya teman-teman jangan mencari lead gitu. Kalau misalkan teman-teman memang ingin menjual produk yang pada saat itu teman-teman menginginkan produk tersebut laku pada saat itu, nah, gitu ya. Kalau misalkan itu kepingin laku di kemudian hari, teman-teman bisa menggunakan lead terlebih dahulu ya. Jadi lead landing page dulu. Jadi kumpulkan, nah kemudian teman-teman bangun interaksi melalui email marketing, baru nanti terjadi penjualan setelah email-email berikutnya, seperti itu. Nah, oke, next ya. Nah, di sini adalah bonus yang saya sampaikan tadi, yang saya janjikan di awal, bahwa ada 3 elemen tambahan yang sering dipakai oleh para digital marketer, yang biasanya ya calon buyer itu bisa auto beli saat pertama kali dia melihat landing page, atau ke dalam kedua atau tampilan ketiga landing page itu masuk ke layarnya atau ke HP-nya para calon buyer ya. Nah, yang pertama itu ada urgensi atau keterbatasan. Yang kedua adalah harga spesial atau harga coret yang biasanya dipakai. Dan yang ketiga itu adalah garansi produk ya. Nah, yang pertama saya contohkan urgensi atau keterbatasan. Itu biasanya yang saya tahu itu ada 2. Yang pertama adalah waktu ya. Jadi ada keterbatasan waktu. Ada urgensinya di waktu. Nah, teman-teman biasanya kalau melihat di sebuah landing page itu ada counter time ya. Jadi ada hitungan waktu yang mundur. Nah, itu yang kita namakan urgensi atau keterbatasan. Elemen keterbatasan. Nah, yang kedua itu yang sering saya juga temui adalah stok atau limit. Nah, misalkan khusus 10 orang pertama yang mendaftar hari ini. Nah, itu adalah stok ya. Jadi atau limitnya hanya 10 orang, supaya asumsinya mereka itu untuk segera membeli gitu ya. Jadi kalau misalkan mereka melihat yang ini khusus yang 10 orang pertama, berarti setelah anggapannya orang-orang setelah pembeli lebih dari 10, nah mereka tidak akan mendapatkan harga khusus. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah limit atau stok limit ya. Jadi ada keterbatasan. Oke, next ya. Nah, yang kedua itu adalah harga spesial ya. Jadi special price ya. Jadi nah, kecenderungan yang sering saya lihat itu adalah harga coret ya. Harga coret, jadi misalkan harga normalnya 99.000, nah itu menjadi 40.000. Nah, di bawahnya itu biasanya juga ada tertulis untuk penguat, misalkan Anda telah hemat 59.000. Nah, jadi itu penguat ya. Jadi ketika orang itu melihat landing page dan itu melihat harga coret ya, nah itu biasanya orang itu tidak tidak berpikir lagi seperti itu.
Nah, harga coret ini juga biasanya juga ada di marketplace. Ya, marketplace oranye ya, saya sebutkan itu harga marketplace oranye dan hijau itu juga menggunakan sistem itu ya. Jadi ada harga coret, harga normalnya berapa, 100.000. Nah, jadi 50.000. Nah, contohnya seperti itu. Dan poin yang ketiga itu adalah garansi produk ya. Jadi biasanya ada beberapa produk yang khususnya untuk para apa istilahnya para produsen ya, biasanya mereka bisa memberikan garansi produk ya, garansi uang kembali jika produk tersebut tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam landing page. Nah, oke teman-teman, sampai di sini ya. Jadi itulah dari 7 elemen utama, dan kemudian ini saya tambahkan dengan 3 elemen khusus ya, yang biasanya membuat para calon bayar itu mau membeli pada saat itu juga. Oke teman-teman, saya rasa materinya sampai di sini dulu. Nah, nanti saya akan buat materi-materi lainnya yang bisa bermanfaat ke teman-teman juga nanti. Oke, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.